Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, yang senantiasa mudah-mudahan dimuliakan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Masjid Baitul Haq yang mudah-mudahan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, alangkah pentingnya akhlak. Akhlak ini adalah sebagai obat hati kita. Kita tahu kita sebagai makhluknya Allah, Allah telah muliakan yaitu yang namanya Adam dan keturunannya. Wa qad karramna bani Adam. Aku telah muliakan, kata Allah Jalla Jalaluh. Yaitu siapa? Adam, Bani Adam, keturunan Adam. Kenapa tidak dikatakan hewan sama-sama? Karena hewan nggak punya akhlak. Bedanya itu. Bedanya itu, makanya akhlak ini urgent sekali dalam kehidupan kita. Di dalam rumah sebagai istri kurang ajar sama suami, kira-kira seneng nggak Pak hidupnya? Punya istri cantik tapi akhlaknya rusak, mau nggak? Jawab yang keras sedikit. Sekali lagi, mau nggak punya istri cantik tapi akhlaknya rusak? Alhamdulillah, berarti gentle. Bu, punya suami kaya, ganteng, belum ditanya, dasar mata duit, belum ditanya, belum, kaya, ganteng, jabatannya tinggi, tapi akhlaknya rusak, mau nggak? Yang keras, mau nggak? Enggak, subhanallah. Ini contoh untuk bangsa Indonesia, mudah-mudahan begini. Kita mau akhlak yang mulia, apalagi punya anak, titelnya tinggi, ibunya, bapaknya nyekolahin, susah cari duit siang malam, tiap hari bangun pagi nyuciin untuk anaknya, betul. Siapin makanan, bapaknya ini itu, pengen anaknya sekolah, bangga, udah lulus sampai kuliah, S1, S2, S3, S lilin. Wah, sudah jadi anaknya kurang ajar. Mah, jangan banyak tanya ya. Astagfirullahaladzim. Kira-kira ibunya seneng nggak punya anak begitu? Sedih. Bapaknya seneng apa tidak kira-kira? Tidak seneng, subhanallah. Akhlak ini adalah yang paling mulia. Dalam kehidupan dunia begitu juga. Kita dalam bernegara, ini karena urgensinya dalam bernegara ini, kita harus punya akhlak. Jangan mentang-mentang yang kuat, saya paling kuat. Kamu punya apa? Waduh. Anda tidak melihat Fir'aun, kekuatannya luar biasa. Allah kasih sedikit aja, ngejar Nabi Musa. Dipikir katanya, bisa selamat. Allah selamatkan Nabi Musa. Fir'aun dan tentaranya mati tenggelam di dalam air laut. Terkenal ini dan mesti dilestarikan oleh Allah. Untuk apa? Inilah orang yang gak punya akhlak. Punya jabatan tinggi luar biasa. Punya jabatannya Fir'aun itu tinggi. Tidak ada raja yang lebih hebat daripada Fir'aun. Rajanya raja, kekuatan tidak ada kekuatan. Emas-emasnya sampai sekarang kalau kita lihat museum, namanya Museum Fir'aun. Itu di Mesir, di Kairo. Allahu Akbar, itu emasnya luar biasa. Tapi mati dalam keadaan tidak bisa punya apa-apa. Dilestarikan oleh Allah. Nih orang yang sombong. Ujung-ujungnya mati dan dicontohkan oleh Allah. Inilah orang yang zalim. Kenapa zalim? Tidak punya akhlak, wal'iyadzubillah. Harusnya dia jadi pemimpin, makin sayang kepada rakyatnya, makin sayang kepada anak buahnya. Tetapi dia zalim karena Nabi Musa mengajak kepada kebaikan. Jangan begitu. Istrinya yang membantu Fir'aun dibunuh oleh Fir'aun karena kezalimannya, tidak taat dengan Fir'aun. Karena apa? Karena merasa dirinya itu adalah Tuhan, sombongnya wal'iyadzubillah. Saya harus tunduk kepada saya, kata Fir'aun. Istrinya dibunuh sendiri. Asiyah diangkat derajatnya oleh Allah Jalla Jalaluh. Ketika lahirnya Nabi Muhammad dibangkitkan Sayyidah Asiyah untuk menyambut salah satunya Rasulullah SAW. Baca kitab sejarahnya Rasulullah ketika lahir. Itu karena apa? Istri yang solehah. Karena dia tahu perbuatan suaminya adalah perbuatan yang
lem. Akhirnya istrinya diangkat mulia, namanya mulia, matinya senyum, berdoa kepada Allah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Bangunkan untuk aku ya Rabb di sisimu nanti, maksudnya di sorga, istana. Sebelum wafat ditunjukkan oleh Allah, ini istanamu wahai Asiyah. Asiyah istri Fir'aun, senyum. Senyum gembira melihat nanti wafat akan mendapatkan istana yang luar biasa. Meninggal dalam keadaan senyum. Makanya akhlak ini adalah luar biasa. Jangan sampai kita meraih mencari ekonomi tinggi, akhlaknya luar biasa, hancur. Tidak. Kita alhamdulillah bangsa Indonesia punya akhlak yang mulia, yang sering disebut dengan Pancasila. Apakah itu bukan jelmaan daripada akhlak yang mulia? Apa di dalamnya diantaranya? Bermusyawarah. Kita dalam bernegara wajib bermusyawarah. Di dalam salah satu sila di dalam Pancasila adalah bermusyawarah. Tidak boleh merasa saya yang memimpin, saya ini, ikuti saya. Kalau tidak, kamu akan masuk penjara, saya bantai, saya ini. Tidak, itu bukan bangsa Indonesia. Pegangan kita adalah Pancasila, salah satu adalah bermusyawarah. Mau membuat sesuatu, jangan semaunya dia. Jangan mentang-mentang, ayo kumpulkan masyarakat Indonesia yang majmuk. Yang berbeda-beda suku, yang berbeda-beda agama, saling harga menghargai, bermusyawarat, yang ke depan lebih baik bagaimana. Bukan sedikit-sedikit tangkap, bukan sedikit-sedikit penjara, bukan sedikit-sedikit dibasmi, hancur dan seterusnya. Tidak, itu adalah melanggar dalam apa yang dikatakan musyawarah. Ayo yang terbaik untuk negara kita bagaimana? Ke depan kita bagaimana? Alhamdulillah Indonesia berdasarkan dengan Pancasila. Salah satunya adalah silanya adalah bermusyawaratan. Tambah lagi wajib keadilan. Karena tidak mungkin kita saling harga menghargai. Musyawarah itu adalah saling harga menghargai. Kumpul, pendapat kamu bagaimana? Kamu bagaimana? Bukan paling jebak menjebak. Bukan saling jatuh menjatuhkan, tetapi saling ayo yang terbaik bagaimana untuk ke depan. Kita mau jaga negara kita bersama. Kita ini itu keadilan. Di dalam Pancasila ada 2 keadilan. Sila yang kedua dan sila yang kelima. Keadilan karena menjauhkan daripada perbuatan yang tidak baik. Maka satu merasa tidak diadili atau tidak dibuat dengan cara adil, maka berontak dia. Berontak, anak kita punya anak, satu kasih lebih, satu kasih dikit. Kira-kira anaknya berontak apa tidak? Berontak apa tidak ibu-ibu? Berontak, nggak mau. Kenapa dia lebih? Kenapa dia dikasih bakso, saya tidak? Wah, langsung ambil bakso lagi. Betul loh, betul. Mau kasih sama. Ya enggak, saya tidak cerita tentang istri. Nanti istri bilang istrinya lebih. Nah, ini masalah anak lah. Betul loh, betul. Ini subhanallah, kasih ini. Rasulullah menyuruh, sawu baina auladikum fil atiyah, kata Rasulullah. Kasih, sama. Begitu juga pemimpin terhadap rakyat. Harus sama. Kalau seandainya ini dicecer, ini tidak dicecer, otomatis ini akan bangkit. Kenapa? Saya bukan warga Indonesia. Waduh. Akhirnya tidak ada ketenangan dalam kehidupan. Makanya dalam Pancasila, keadilan itu adalah sila kedua dan sila kelima. Yang diutamakan di awalnya adalah ketuhanan yang maha esa. Kita takut sama Allah. Ketika kita berbuat kepada siapa, agamanya beda, bangsa Indonesia bukan. Iya, sama. Betul, betul. Kaya, miskin, sama. Walaupun dia, yang penting semuanya warga Indonesia. Inilah keadilan yang diajarkan di dalam Pancasila. Untuk apa? Untuk supaya Indonesia makin berkah. Dan Indonesia ini adalah negara yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita sudah mengingat bahwa ketika kita merdeka, founding father kita berakhlak kepada Allah. Karena tahu diberi kemerdekaan ini oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka menulis dengan tinta emas, kalau boleh kita tuliskan sekarang. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan keinginan luhur dan seterusnya, dengan ini Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Akhlak, tahu diberi oleh Allah. Jepang dibom tanpa disuruh oleh Indonesia, Amerika ngebom Jepang. Nagasaki dan Hiroshima, yang mana timbul Indonesia merdeka. Siapa yang ngasih ini kalau bukan Allah Jalla Jalaluh? Founding father kita, para pahlawan kita berakhlak mulia kepada Tuhannya, ditulis dengan terang-terangan berkat rahmat Allah yang maha
kuasa. Inilah akhlak dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dalam kehidupan kita, selalu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal Ya Rabbal Alamin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk melengkapi tema bahasan kita, insya Allah sesaat lagi di segmen yang kelima kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan Anda sesaat lagi.